Sudah buka di Google Classroom ya? Sudah, Bu. Oke, ini ya. Kalau yang kemarin kita tentang elektrokoagulasi, yang sekarang adalah secara fisika, kimia, biologi. Ini saya bebaskan kepada kalian untuk memilih yang mana terserah. Jadi setiap kelompok misalnya ya dipilih salah satu topik ya. Tugasnya ya, misalnya topiknya kalian ingin mengolah limbah cair industri tekstil gitu ya. Kan setiap kelompok ada berapa orang? 3 sampai 4 orang ya. Nah, silakan dibagi, mungkin ada yang bertugas untuk mencari pengolahannya secara fisika bagaimana gitu ya. Secara kimia bagaimana, secara biologi bagaimana. Nah, nanti papernya dijadikan satu. Ya, tapi topiknya berbeda. Jadi jangan satu judul antara kelompok yang itu dengan kelompok yang lain. Jadi misalnya mau industri rumah tangga, limbah cair domestik boleh ya, dari rumah tangga gitu boleh. Atau pengolahan limbah cair, apalagi ya, laundry juga boleh. Ya, terserah. Silakan kalian cari bebas, tapi topiknya sama, setiap per kelompok sama. Jadi nanti tinggal dibagi-bagi. Siapa yang kimia, fisika, biologi, begitu ya. Nah, sedangkan yang per kelompok, setiap kelompok berbeda topik. Gitu ya. Nah, untuk minggu depan itu mungkin nanti kita coba praktek di rumah gitu ya. Nanti kalian coba praktek di rumah bagaimana pengolahan limbah cair domestik. Jadi yang dari limbah yang ada di rumah kalian sendiri gitu ya. Atau keluaran yang ada di kalau keluarnya itu biasanya limbahnya di mana, di got ya, boleh gitu ya, atau mungkin limbahnya yang ada dari mesin cuci atau dari mana terserah ya, limbah cair ya, pokoknya yang ada di rumah kalian sendiri coba diolah secara boleh gabungan gitu ya, secara misalnya fisika sama secara kimia gitu ya, misalnya kimianya dengan penambahan tawas gitu ya. Kemudian secara fisikanya ada filter, ada penyaringan, mungkin penggunaan arang ya, terus ada yang pakai hijau biasanya ya, atau berlapis-lapis boleh gitu ya. Nanti kalian mendapatkan efluen yang bersih. Ya, apa maksud saya? Jadi hari ini pengolahannya itu silakan kalian tentukan mau topiknya apa, pengolahan di mana, silakan kalian cari dari literatur ya, dari jurnal, bagaimana yang secara fisika, bagaimana secara kimia, bagaimana secara biologi. Kalaupun memang ada satu jurnal yang memang membahas secara fisika dan kimia, boleh. Ya, jadi fisika dan kimia ya sudah gitu ya, boleh. Ya, atau mungkin ada yang satu jurnal membahas secara kimia dan biologi, itu juga boleh. Atau fisika biologi itu juga boleh ya, atau mungkin tiga-tiganya ada ya, nggak apa-apa ya. Jadi silakan kalian cari ya jurnal yang membahas ini, tentukan topiknya, kemudian kalau misalnya dibagi dulu, silakan siapa yang fisika, kimia, biologi. Tapi kalau ternyata menemukan jurnal yang memang ada gabungannya, ya, bisa dibicarakan secara kelompok ya, sebagai penunjang gitu. Itu bagus gitu ya. Nah, ini adalah juga untuk mungkin kita minggu depan nanti mungkin coba kalian rancang gitu ya dengan kelompok kalian minggu depan ya. Kalau yang untuk minggu ini hanya paper aja. Untuk yang minggu depan coba waktunya 2 minggu gitu ya. Untuk kalian coba rancang kira-kira pengolahan limbah cair domestik yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian, di sekitar kalian, pengolahannya seperti apa. Dengan bahan-bahan yang ada di sekitar aja, misalnya batu apung gitu ya, batu apung yang di akuarium itu ya. Nah, itu bisa untuk asopsi gitu kan ya. Untuk pengolahan secara asopsi. Mungkin ditambahi dengan misalnya ijuk, ada ijuk punya ijuk di kelapa itu ya, ijuk. Nah, itu kemudian bisa digunakan untuk filtrasi juga ya. Nah,
Atau mungkin ada yang biasanya ada yang video itu bisa bertingkat-tingkat gitu ya. Bawahnya misalnya batu atom, terus di atasnya dikasih arang gitu ya, terus atasnya lagi kasih hijau, ada yang dikasih pasir juga. Nanti gimana keluarnya efluennya itu nanti silakan dibicarakan per kelompok. Itu untuk minggu depan tugasnya ya. Dan itu 2 minggu. Jadi untuk minggu depan tugasnya adalah membuat percobaan minimalis aja. Jadi nggak usah pakai yang ember terus harus dilubangi dan sebagainya, nggak usah. Misalnya pakai ini aja, pakai botol plastik gitu loh. Pakai botol plastik yang berapa 1 liter kah atau yang berapa ya? Nah itu aja. Nah nanti kalian coba di situ kan nanti misalnya kalian limbahnya kalian kasih tawas dulu gitu ya. Terserah tawasnya mau berapa ppm nggak apa-apa terserah. Ya silakan kalian baca bersama-sama dulu, kalian pelajari gitu ya berapa ppm atau nggak usah pakai ppm ya kira-kira berapa gram tawas gitu ya. Nah setelah itu baru dilewatkan di kolom absorpsi yang kalian bikin sendiri misalnya begitu. Nah, nanti keluarannya gimana air keluarannya ini? Apakah dia kalian berarti kan menganalisanya tidak dengan analisa secara laboratorium gitu kan, tapi mungkin hanya dari segi bau, dari segi warna gitu ya. Apakah ada terjadi perubahan warnanya keruh menjadi lebih jernih gitu ya. Begitu. Kira-kira bisa dipahami? Ini kalian nggak perlu menulis laju alir dan sebagainya, nggak perlu ya, cuma hanya kalian mengetahui pokoknya cara pengolahan limbah seperti itu ternyata bisa gitu ya, di rumah bisa dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian sendiri gitu ya, bisa untuk pengolahan limbah ya. Itu untuk tugasnya mungkin untuk minggu depan seperti itu. Jadi bisa nanti kalian mulai minggu depan mulai bisa menyiapkan, mulai berdiskusi bersama kelompok kalian mau metode bagaimana, kemudian silakan kalian buat. Setelah itu silakan kalian, mungkin ada karena rumahnya jauhan gitu ya, mungkin ada yang praktek membuat, ada videonya. Nah terus kemudian yang satu nanti tugasnya ada yang mengedit video gitu ya. Karena kalau ini kalian pakai video, nanti bikinnya video, jadi nanti mungkin ada narasi dan sebagainya gitu ya. Silakan siapa yang bikin videonya, kemudian nanti ada yang bikin papernya tentang yang kalian lakukan. Ya, jadi tugasnya itu nanti yang itu 2 minggu ya. Minggu depan sama minggu depannya lagi adalah yang proyek tadi, pengolahan limbah rumah tangga ya, domestik. Jadi ini hanya ngawali aja supaya nanti paham gitu ya, ada fisika apa aja, kimia, biologi gitu ya. Jadi aplikasikannya mungkin yang di limbah cair rumah tangga. Kira-kira jelas? Ada yang mau ditanyakan? Setelah minggu keempat, nanti minggu kelima gantian ya, kelompok genap yang masuk ke laboratorium ya. Jadi ini minggu kedua ya kan, nanti minggu ketiga, minggu keempat, 2 minggu besok kalian prakteknya nanti coba buat sendiri di rumah cara pengolahan limbahnya. Setelah 2 minggu baru laporannya boleh dikumpulkan ya, 2 minggu. Setelah itu kalian masuk ke laboratorium. Nanti switch sama teman-teman yang ada di sini. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Terasa banyak ya jurnal yang membahas ini ya. Mau cari industri tekstil tuh kayaknya ada kok itu yang secara kimia, fisika, biologi gitu ya. Laundry pun juga banyak yang mungkin yang secara fisika, kimia, biologi itu juga banyak yang bahas ya. Untuk jurnal sepertinya banyak banget. Cuma ini aja, jadi tidak ada lembar jawaban mahasiswa untuk soal-soal juga tidak ada. Jadi hanya papernya ini ya. Silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau cukup jelas? Ibu, saya izin bertanya. Masih ada yang saya bingungkan yang tadi itu Bu, yang satu kelompok kan ada 4 orang itu dibagi dari kimia, fisika, biologi. Itu maksudnya gimana ya Bu?
Kalau yang 4 orang gitu ya, kalau yang 3 orang kan pas gitu ya, fisika sendiri, kimia, biologi gitu ya. Ya kalau 4 orang ya nggak apa-apa, mungkin yang mau fisika dua orang boleh yang mencari gitu kan, berarti kan semakin banyak literatur ya, atau mungkin yang biologinya 2 orang juga nggak apa-apa. Soalnya juga ada jurnal itu yang memang kombinasi gitu ya, ada yang kimia biologi, ada yang fisika kimia gitu ya, tidak fokus hanya satu pengolahan hanya fisika gitu ya. Tidak fokus, ada yang memang gabungan tuh ya ada, karena memang pengolahannya tidak bisa saja keseluruhan, ada kimia, fisika, biologi, ada yang cuma hanya fisika saja gitu ya, boleh. Jadi silakan dibagi aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya yang empat satu kelompok 4 orang ya berarti mungkin apa yang mencari biologinya 2 gitu boleh. Satunya secara aerob, satunya secara anaerob gitu ya mungkin ya. Boleh. Berarti dalam satu paper itu memuat secara biologi, kimia, dan fisika ya, Bu? Iya, satu kelompok itu pengolahannya ada fisika, kimia, biologi untuk satu limbah cair dari industri tekstil misalnya gitu. Atau misalnya nanti limbah cair industri penyamakan kulit gitu ya, atau dari electroplating gitu ya. Tapi membahas 3 tadi itu. Jadi silakan dicari masing-masing kelompok beda tema ya, beda topiknya ya. Saya bebaskan kalian untuk mencari topik masing-masing. Boleh topiknya apa, jadi kalau bisa ada koordinasi antar kelompok, jadi tidak sama topiknya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup jelas sampai sini? Masih Bu, kembali Bu. Berarti satu paper ada 3 metode. Berarti kita nanti dalam satu paper itu ada 3 judul begitu Bu. Soalnya kan nanti metodologi, alat bahan, dan proses. Kalau misalnya memang berbeda-beda gitu ya, karena alat prosedurnya berbeda ya berbeda. Iya kan? Karena kan kalau misalnya dia hanya secara fisika tapi dia nggak membahas yang biologi, ya berarti sendiri beda fisika ya. Ya, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada lagi? Cukup jelas semuanya? Jelas ya, berarti ya? Sudah nggak ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ditanyakan, seperti kemarin ya, yang dikumpulkan hari ini minimal hanya jurnalnya aja. Ya, jurnal yang didapatkan apa, itu silakan dikumpulkan minimal hari ini, papernya dikumpulkan minggu depan. Sama nanti silakan kalian nanti berdiskusi untuk yang tugas kelompok itu ya, tugas kelompok untuk pembuatan coba kalian pengolahan limbah cair di rumah tangga ya, secara kelompok silakan dibagi-bagi gitu ya. Oke, jika sudah jelas nggak ada ditanyakan nih, stop share. Saya akhiri ya, silakan dikerjakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.